Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Inilah awal kisahku yang tidak bisa aku lupakan. Namaku Prayogo Handoko. Aku berprofesi sebagai tukang pijat, panggilan yang harus selalu siap kalau dipanggil dan dibutuhkan meskipun jauh. Dan malam itu awal dari semuanya. Waktu itu tepat pada malam Jumat, kurang lebih pukul 19:15. Aku pamit dari rumah seorang yang telah aku terapi di daerah Purwodadi, Semarang. Dan sengaja aku melewati jalur alternatif, yaitu melewati desa Beringin, yang membuat jarak ke rumah lebih cepat sampai. Meski harus melewati jalan yang sepi dan kanan kiri banyak hutan, juga masih jarang rumah-rumah yang ada di sepanjang jalan itu. Cerita mistis memang banyak kudengar dari sepanjang jalan itu. Namun karena waktu sudah malam, terpaksa aku harus melewati jalan itu. Daripada lewat kota Semarang yang membutuhkan 2 kali lipat perjalanan. Awal perjalanan memang tak ada tanda-tanda yang ganjil. Perasaanku pun biasa saja, meski badan sudah merasa lelah. Tenaga sudah terkuras dengan menerapi satu keluarga di Purwodadi tadi. Kunaiki sepeda motorku dengan kecepatan yang biasa. Semilir angin mulai terasa berat menampar wajahku. Perjalanan terus berlanjut hingga di kejauhan lampu motorku menangkap sosok bayangan putih di pinggir jalan sebelah kanan. Lama-kelamaan sosok itu terlihat sebagai seorang wanita dengan pakaian putih panjang, dengan wajah yang kulihat sepintas putih pucat. Perasaanku mulai gak nyaman, hingga setelah melewati sosok itu, aku mencoba melihat dari kaca spion kanan, dan ternyata gak ada. Kutoleh saat motorku berhenti di tepi jalan, dan memang benar, cewek itu gak ada. Suasana makin gak nyaman, hingga aku tarik gas motorku dengan kencang. Tak aku temui kendaraan lain sejak tadi. Doa-doa pendek mulai kuucapkan dengan agak terbata-bata. Hingga beberapa ratus meter perjalananku dari pertemuan sosok tadi, aku merasa agak tenang. Kuhentikan motor sejenak untuk menyalakan rokok sebatang sebagai penetralisir. Rokok kunyalakan, dan perjalanan pun lanjut. Belum ada jarak 100 meter dari aku tadi berhenti. Ada sebuah rumah mewah di tepi jalan dengan pagar tembok yang panjang, menandakan pemiliknya pasti sangat kaya. Saat aku sampai depan gerbang rumah itu, ada sebuah panggilan dari dalam. "Mas, Mas!" Suara itu mengagetkanku hingga aku pun berhenti juga. Kutoleh kanan kiri, tak ada siapa-siapa. Depan belakang pun juga tak ada. Hingga aku mau berjalan lagi dan suara panggilan itu ada lagi. Aku pun menoleh ke belakang sebelum gas kutarik untuk melanjutkan perjalanan. Dan rupanya ada sosok wanita dengan baju tidur pendek putih dan rambut panjang berdiri di depan gerbang itu. Aneh, tak ada rasa takut padanya saat itu. "Nje mbak," jawabku yang mulai turun dari motor sambil melepas helm yang ada di kepala. Aku pun beranjak mendekat ke sosok itu. "Mas, bisa minta tolong nggak?" Tanya dia yang masih berdiri tegak dari tadi. "Selama saya bisa, saya akan tolong sampean. Lah ada apa toh mbak?" Tanyaku sambil melirik ke halaman rumahnya.
tolong obati saya. Ucapnya pelan sambil menundukkan kepala. Sepintas memang terlihat manis wajah itu, meski wajahnya terlihat putih pucat. Tapi mbak, saya bukan dokter, saya tukang pijit. Gak apa-apa mas, tolong ya. Ucapnya sambil memutar badannya dan berjalan masuk. Nji mbak. Ucapku sambil bergegas ambil motor dan membawa ke halaman rumah itu. Gerbang aku tutup kembali dan merasa heran. Rumah sebesar ini ada di tengah hutan, meski di pinggir jalan raya. Tapi semua pikiran aneh-aneh yang ada di kepala sengaja aku buang. Aku hanya berharap ada rezeki tambahan dari perjalananku hari ini. Permisi, ucapku sambil membuka pintu utama rumah itu. Masuk saja mas dan langsung ke lantai 2. Ucap mbaknya tadi, entah dari mana. Yang jelas hanya suaranya saja yang terdengar. Nji mbak, ucapku sambil berjalan ke tangga yang ada di sebelah ruang tamu itu, hingga sampai lantai 2. Tangga ku naiki satu persatu dengan motif tradisional ukiran Jawa. Namun sayang, rumah yang bagus seperti itu tak ada satu lukisan pun yang terpampang di dinding. Hingga ku injakan kaki ini di lantai 2. Terus mas, dan langsung masuk aja. Suara mbaknya tadi ku dengar lagi dari dalam sebuah kamar dengan pintu sedikit terbuka. Ada 3 kamar di situ, kedua kamar yang lain tertutup. Entah kenapa semua penghuni rumah ini kok sepi banget, batinku. Kubuka pintu kamar itu. Dan rupanya si mbaknya tadi sudah terbaring di ranjang yang bernuansa romantis, seperti kamar pengantin baru. Aroma wangi yang begitu menusuk hidung membuatku agak sedikit mual terasa, karena terlalu wangi bau dari kamar itu. Permisi mbak, ucapku sambil melepas jaket dan tas yang ada di pundakku, dan kutaruh di kursi yang berhadapan dengan ranjang itu. Mbak itu hanya tersenyum dan menganggukkan kepala. Kubuka tas dan ambil peralatan untuk terapi seperti biasa. Maaf mbak, mbak mau pakai minyak apa? Tanyaku yang ingin tahu selera mbaknya. Ada melati mas? Tanyanya sambil duduk. Waduh, ndak punya mbak, zaitun ge. Oh, aku ada, ambil aja di laci meja itu. Jawab mbaknya sambil menunjuk ke arah meja di sebelah aku duduk. Nggih mbak, ucapku sambil membuka laci yang mbaknya tadi maksud. Di dalam laci hanya ada botol yang terbuat dari kuningan, dengan berbentuk seperti botol Hembody zaman sekarang. Ku ambil dan peralatan yang lain ku bawa ke tepian kasur itu. Silahkan mbak, ucapku sambil meminta mbaknya untuk tiduran telungkup. Seperti biasa, ku terapi sama seperti yang lain. Sambil melihat seisi kamar itu yang merasa membuatku agak ganjil. Ganjil karena beda dari kamar orang-orang sebelumnya. Ku pegang ujung kaki untuk mulai terapi, dan terasa dingin kaki itu. Mungkin karena mbak dari tadi menginjak lantai, jadinya dingin, pikirku. Pelan-pelan ya mas, ucap mbak itu. Iya mbak, jawabku sambil memberikan olesan pada kakinya. Usapan demi usapan disertai pijat. Disertai pijatan untuk memulai merelaksasikan peredaran darah. Naik dikit mas, ucap mbak itu pelan. Iya mbak bentar, di sini diratain dulu urutnya biar enak. Ucapku yang masih memijat pada area kaki. Mbak itu hanya mengangguk pelan. Bau wangi yang menyengat makin terasa. Ditambah lolongan anjing mulai bersautan. Mas, iya mbak, kamu tuh orangnya pemberani ya. Ucap mbak itu lagi. Enggak mbak, hanya keharusan aja lewat sini daripada muter jauh lewat Semarang. Kilahku, padahal nyaliku saat itu ciut juga.
Nanti Mas kalau capek tidur sini aja, nggak usah pulang. Jangan Mbak, nanti juga orang tua sampean marah atau saudaranya sampean. Dan juga saya sudah terbiasa pulang larut malam. Tolakku. Aku tinggal sendirian Mas. Keluargaku semua meninggal dalam kecelakaan di jalan tikungan sana. Ucapnya sambil menunjuk ke arah di mana aku menjadi teringat dengan sosok yang kutemui tadi yang hilang saat kutoleh. Mbak Wanti banyak bercerita soal tragedi yang menimpa keluarganya. Miris, sedih, dan takut saat aku mendengar semua itu. Sementara di luar, lolongan anjing makin terdengar bersautan. Kain jendela terbuka sendiri yang tertiup angin dari luar. Aku mencoba beranjak untuk menutup jendela itu, tapi Mbak Wanti melarangku, sehingga aku pun tidak jadi menutup jendela itu. Gak usah Mas, ntar juga nutup sendiri, ucap Mbak Wanti menghentikan niatku untuk bangun. Seperti ada kekuatan yang lain ketika jendela itu benar-benar tertutup kembali. Aku sempat tertegun sejenak dan tak lama kemudian aku dengar ada alunan musik gending Jawa dari lantai bawah. Lama makin lama suara musik itu terdengar kencang. Siapa yang nyalain musik? Sedang di bawah tak ada siapa-siapa, kata Mbak Wanti. Mbak, ucapku yang langsung diputus oleh Mbak Wanti. Oh, Mas, tenang saja. Radio di bawah memang sering seperti itu. Sudah rusak dan belum sempat benerin. Ucapnya meyakinkan kebingunganku. Aku pun melanjutkan pijatan kembali hingga sampai pada sendi-sendi area lututnya. Mbak Wanti menaikkan gaun itu hingga hampir kelihatan area pantatnya. Namun aku tarik lagi ke bawah. Bukan sok suci, tapi dalam prinsip terapi memang ada hal-hal yang kudu dijaga. Kenapa Mas? Kan hanya ada kita saja. Ucap Mbak Wanti yang seakan ingin menghilangkan pikiranku yang tadi merasa hal-hal yang ganjil. Bukan gitu Mbak, takut kalau ada setan lewat gimana? Aku mencoba bercanda. Lah kamu kan sedang mijit setan Mas, ucapnya sambil ketawa kecil. Maksud Mbak? Tanyaku kaget mendengar Mbak Wanti bilang seperti itu. Serasa semua darahku berhenti berdetak saat itu juga. Mbak Wanti ketawa, makin menjadi-jadi. Aku pun menghentikan pijatanku dan bangun berniat untuk pulang. Mas, mau kemana? Ucap Mbak Wanti yang langsung duduk menghadap ke arahku. Lah Mbak begitu kok, aku ya jadi takut Mbak. Aku hanya bercanda. Apa kamu percaya jika aku ini setan? Ucapan itu membuat aku luluh juga akhirnya. Yo, ndaklah Mbak. Masa ada setan secantik Mbak Wanti? Ucapku sambil kembali ke ranjang itu untuk melanjutkan kembali tugasku memijat. Kulihat Mbak Wanti tersenyum manis. Raut mukanya yang manis makin terlihat manis. Beda saat pertama tadi lihat di depan rumah itu. Pikiranku soal horor mulai hilang dengan sendirinya. Hingga yang ada aku hanya berniat untuk segera mengakhiri tugas itu dan pulang dengan rezeki yang bertambah. Saat aku sudah duduk di kasur itu, Mbak Wanti dengan santainya membuka baju yang dia kenakan, menyisakan dalaman yang tak dia lepas. Aku pun sudah terbiasa dengan hal seperti itu pada pasien-pasien wanita sebelumnya. Ayo Mas, kita mulai. Ucap Mbak Wanti yang langsung tidur, tertelungkup. Langsung ke punggung aja Mas, kakinya sudah cukup. Iya Mbak, jawabku yang langsung sikap memijat area punggung yang putih itu. Aku memijat Mbak Wanti seperti biasa. Namun dari Mbak Wanti seakan menikmati pijatanku. Hingga aku dengar suara lirih dari bibirnya yang menandakan birahi dia naik. Entah itu sengaja atau tidak, atau pula dia hanya sekedar memancing lelakiku. Namun akhirnya pertahananku jebol juga. Hingga malam itu kami melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan.
Entah sampai berapa kali permainan kami malam itu. Aku gak ingat. Hingga aku benar-benar merasa letih dan terkuras tenagaku. Hingga aku tak sadar. Aku terbangun ketika telingaku mendengar kicauan burung menyanyi dekat telingaku dan membuatku mulai membuka mata. Rupanya hari sudah siang. Tapi yang membuatku kaget bukan karena kesiangan, tapi aku berada di ranting kayu yang besar dan tinggi. Aku benar-benar syok setelah menyadari apa yang terjadi padaku semalam. Aku bergidik ngeri. Ternyata yang kukira rumah lantai 2 dan aku merasa sedang di kamar di lantai 2 bersama Mbak Wanti. Tapi ternyata aku di atas pohon beringin. Aku terbaring di atas cabang pohon beringin tanpa busana sehelai benang pun. Aku terkesiap mengingat apa yang terjadi padaku semalam, sehingga aku tidak mengenakan pakaian sehelai pun. Aku dan Mbak Wanti melakukan hal yang tidak seharusnya terjadi. Saat itu aku sedang memijitnya, tapi Mbak Wanti malah menggoda dan merangsangku. Sebagai lelaki normal, jujur, aku tidak tahan gejolak kelelakianku. Bergejolak hingga aku tak kuasa, dan terjadi hal itu. Aku pun segera turun dari pohon beringin itu, setelah mengenakan pakaianku, dan membereskan alat-alat pijat dan terapiku yang berserakan di antara cabang pohon. Aku mencari tasku yang biasa kugunakan untuk tempat alat-alat pijat dan terapiku. Aku menengok ke sana kemari celingukan mencari-cari tasku. Kupikir jatuh ke bawah, tapi ternyata nyangkut di salah satu ranting. Ku ambil tasku itu untuk memasukkan alat-alat pijat dan terapiku. Padahal seingatku, semalam aku menaruh tas itu di salah satu cantolan yang berada di kamar Mbak Wanti. Tapi ternyata itu adalah salah satu ranting pohon. Tapi ketika aku periksa tas itu, betapa terkejutnya aku. Di dalam tas itu ada banyak uang di dalamnya. Aku keheranan, dari mana asal uang itu? Aku harus menemui Kiai Dahlan untuk menanyakan kepada Kiai Dahlan dari mana asal uang itu. Setelah memakai pakaianku, aku segera turun dari atas pohon beringin itu. Sesampainya di bawah, aku segera menjalankan motorku menuju ke rumahnya Kiai Dahlan. Sesampainya di rumah Kiai Dahlan, aku segera mengetuk pintu. Assalamualaikum. Tak lama kemudian seseorang membuka pintu. Waalaikumsalam, jawab orang itu yang ternyata Kiai Dahlan sendiri. Oh, ternyata kamu toh. Ada apa kamu datang kemari, Prayogo? Tanya Pak Kiai dengan ramah. Ada yang ingin saya tanyakan pada Kiai. Kiai Dahlan memandangku dalam-dalam, seolah-olah mencari jawaban atas keseriusanku. Ya sudah, ayo masuk, ceritakan di dalam saja. Tidak baik cerita sambil berdiri, kata Kiai Dahlan sambil melangkah masuk ke dalam. Aku pun mengikuti masuk ke dalam. Ketika sudah sampai di dalam, Kiai Dahlan bertanya, sebenarnya ada masalah apa sehingga datang kemari? Dengan sedikit ragu, akhirnya aku pun menceritakan apa yang ku alami semalam. Kiai Dahlan geleng-geleng kepala mendengar ceritaku. Sebenarnya wanita itu menyukaimu, dan uang itu dari dia yang sengaja diberikan padamu. Sebaiknya uang itu kamu sumbangkan saja ke panti asuhan, sebab uang itu akan mendatangkan kesialan bila kamu gunakan, kata Kiai Dahlan. Hatiku ingin membantah dan menolak, tapi aku takut dibilang gila harta dan serakah. Aku juga takut benar-benar akan membawa kesialan dalam hidupku di kemudian hari. Karena uang itu berasal dari dunia lain dan bukan dari dunia manusia yang nyata. Akhirnya aku pun menuruti pesan Kiai Dahlan untuk menyumbangkan uang itu kepada panti asuhan.
karena aku tidak mau mengalami kesialan setelah menggunakan uang itu. Setelah mendapat pesan dari Pak Kiai, aku pun meninggalkan kediaman beliau dan pergi mencari sebuah panti asuhan di kota ini. Sepanjang perjalanan, rayuan terus ada dan mengganggu pikiranku. Uang segitu banyaknya harus kusumbangkan ke yatim piatu. Setan dalam diri terus menjamah imanku, sedang nurani untuk mempertahankan pesan dari Pak Kiai. Perjalanan pun terus berlalu hingga aku sampai di lampu merah perempatan kotaku, Salatiga. Saat lampu masih merah dan aku berhenti di belakang garis putih bersama pengendara lain. Entah kebetulan atau tidak, di depanku ada sosok wanita yang sedang menyeberang yang hampir mirip dengan Mbak Wanti. Dalam keadaan bengong hingga beberapa bunyi klakson mobil di belakangku berbunyi dan membuyarkan lamunanku. Aku pun bergegas tancap gas sambil melirik ke tepi jalan di mana Mbak Wanti tadi menyeberang. Dan kulihat dia masih berjalan, menjauhi jalan raya dan masuk ke sebuah gang dekat perempatan itu. Kutepikan motorku dan menuju jalan sepi untuk balik ke gang di mana Mbak Wanti tadi jalan. Hingga akhirnya untuk beberapa saat aku sampai di gang itu. Dan rupanya Mbak Wanti masih berjalan, entah kemana dia. Berbagai macam tanda tanya memenuhi pikiranku. Akan siapa Mbak Wanti sebenarnya? Apakah punya kembaran? Atau wanita tadi hanya halusinasiku semata? Dengan mantap aku menjalankan motorku dan mengikuti wanita yang berbaju pink serta rok panjang hitam, serta hijab yang sewarna dengan bajunya. Hingga aku lupa akan niatku untuk menyumbangkan uang yang ada dalam tasku pada fakir miskin sesuai pesan Pak Kiai. Tak lama berselang ku kejar wanita di gang itu yang masih jarang rumahnya. Aku mencoba memanggilnya. "Assalamualaikum Mbak." Ucapku agak kencang dengan motorku berjalan di belakang persis wanita berhijab itu. Dan dia pun menoleh sambil menjawab salamku. Waalaikumsalam, ucapnya sambil tersenyum tipis. Cantik alami wanita ini. Beda dengan Mbak Wanti yang semalam bermain olahraga denganku, batinku. "Mbak, apa Mbak namanya Wanti?" Tanyaku meski agak takut dan penasaran. "Maaf, saya bukan Wanti Mas, saya Mirna." Jawabnya disertai anggukan kepala serta senyum tipis. "Mas ini siapa ya?" Tanyanya heran. Mungkin dia berpikir orang ini punya maksud apa, kok aneh tiba-tiba menanyakan soal Wanti. "Oh maaf Mbak, kalau saya salah." Ucapku yang nahan malu karena telah keliru. Aku pun berniat untuk meninggalkan wanita itu. Namun saat motor mau kunyalakan, Mbak Mirna berkata, "Mas, apa maksud Mas Wanti kembaran saya yang sudah meninggal?" Ucapan Mbak Mirna yang seakan tahu apa yang menjadi penasaran padaku. Entah dia kebetulan atau memang dia bisa melihat hal-hal ganjil dalam kehidupan ini. Iya, Mbak kok tahu?" Ucapku gugup. "Mari Mas, ikut ke rumah saya. Nanti saya ceritakan tentang siapa Wanti sebenarnya." Ucapnya dengan raut muka yang serius, tanpa meninggalkan rona manis di wajahnya. "Iya Mbak, mari saya antar." Dan kami pun berboncengan menuju rumah Mbak Mirna. Tak berselang lama kami pun sampai di sebuah rumah kecil dengan halaman mini yang dipenuhi bunga-bunga yang telah merekah. "Mari masuk Mas, ya seperti ini gubuk saya," ucap Mbak Mirna sambil berjalan ke arah pintu rumahnya. "Enggak Mbak," jawabku sambil jalan mengikuti Mbak Mirna di belakangnya, sambil melihat-lihat keadaan di sekitar. Setelah beberapa saat, aku dan Mbak Mirna ngobrol basa-basi di ruang tamu. Hingga obrolan itu mulai membahas pada Wanti. "Jadi Mbak Mirna kenal sama Wanti?"
Tanyaku penasaran. Gimana ya mas? Ucapnya seperti orang kebingungan. Gimana maksudnya ya mbak? Jawabku juga malah bingung. Dia meminum teh yang di meja dan setelah itu, mau cerita dari mana soal Wanti? Ucapnya sambil menaruh gelas yang berisi teh itu. Gini saja mbak, saya nggak paham soal uang yang ada di dalam tas ini. Dan saya yakin ini pemberian Mbak Wanti. Lalu saya harus apakan uang ini mbak? Karena Pak Yai bilang saya harus menyumbangkan semua uang yang ada dalam tas ini. Ucapku panjang lebar, hingga sebatang rokok kunyalain untuk sekedar menenangkan pikiran. Maaf mas, nama mas siapa kalau boleh tahu? Oh ya, saya sampai lupa tidak mengenalkan nama saya. Nama saya Prayogo Handoko. Jawabku sambil tersenyum kepada Mbak Mirna. Namaku Mirna Anjani. Balas Mbak Mirna sambil tersenyum pula. Baiklah mas, saya akan bercerita semuanya, agar mas gak mengalami seperti orang yang sebelumnya mas. Ucap Mbak Mirna kemudian sambil melihat keluar rumah, dengan tatapan seperti mencoba mengingat masa lalu. Iya mbak, jawabku sambil menyeruput teh hangat di meja. Aku dan Wanti adalah saudara kembar mas, lahir bersama. Saat itu ekonomi keluargaku sangat terpuruk. Bisa dibilang sangat memprihatinkan, ditambah adanya aku sama Wanti. Hingga beberapa bulan usiaku saat itu, aku diberikan kepada nenekku yang berada di rumah ini. Kata nenek, orang tuaku menjalani ritual pesugihan. Awalnya nenek tidak menyetujui dan selalu memperingatkan orang tuaku untuk berhenti muja setan. Namun mereka tak mengindahkan permintaan nenek. Hingga aku dewasa, aku dilarang ketemu sama keluargaku oleh nenek. Dan kabar musibah yang menimpa keluargaku terdengar oleh nenekku. Ucap Mbak Mirna berhenti sambil meneteskan air mata. Aku pun bergegas mengusapnya dengan tisu yang ada di meja itu, agar Mbak Mirna gak larut dalam kesedihannya. Hatiku bergetar saat mengusap air mata Mbak Mirna. Entah perasaan apa yang kurasakan, aku tidak bisa mengartikannya. Mbak, yang sabar ya, kita bahas soal lain aja, ya mbak. Ucapku yang tak tega melihat Mbak Mirna sedih dan membuat rona wajahnya terlihat sendu. Gak apa-apa mas, saya lanjutkan ya. Jawab Mbak Mirna dengan senyum kecil yang mencoba menutupi kesedihannya. Dan aku pun hanya menganggukkan kepala pelan. Dari kabar itu, nenek baru mengizinkan aku ke rumah orang tuaku. Dan juga beliau menemaniku. Setelah acara selesai, aku dan nenek pulang ke sini. Dan rumah itu dibiarkan kosong. Setahun kemudian nenek meninggal. Dan aku menjalani kehidupan ini sendiri tanpa saudara. Beberapa tahun kemudian aku mendengar lagi tentang kejadian di tempat di mana keluargaku mengalami musibah. Dan itu menjadi sering dengan hal yang sama, yaitu mereka melihat sosok cantik di jalan hingga lupa jalan dan jatuh ke jurang. Kamu beruntung mas, karena selamat, ucap Mbak Mirna. Dia meminum lagi tehnya dan menaruh gelasnya lagi di meja. Aku belum sempat ngomong, Mbak Mirna melanjutkan kisahnya lagi. Kebanyakan mereka adalah laki-laki yang sedang lewat di situ. Dulu pernah ada yang selamat, namun akhirnya gila. Saat ditelusuri, rupanya arwah Wanti yang menjadi penyebab kecelakaan itu. Mirna pun terdiam lagi dengan sedikit menundukkan kepala. Mbak, ucapku pelan. Kulihat mata Mbak Mirna terpejam. Mbak Mirna? Tiba-tiba Mbak Mirna membuka mata dan menatapku dengan mata yang melotot. Aku merasa takut karena wajah Mbak Mirna menjadi aneh. Agak pucat, beda sama yang tadi. Aku merasakan ada hal yang aneh pada sikap Mbak Mirna. Sedang aroma yang ada dalam rumah Wanti tercium lagi. Aku masih ingat aroma itu. Mas,
lagi yuk, aku kangen. Ucap Mbak Mirna yang bersikap berbeda dengan tadi. Tadi dia sangat anggun dan sopan. Kini dia seperti wanita yang haus akan belayan. Kelihatan dari gerak-gerik tingkahnya. Mbak Mirna sakitkah? Tanyaku bingung. Dan Mbak Mirna pun bangkit dari duduknya yang tadi di depanku, kini pindah di sampingku. Kursi yang kududuki dari tadi memang yang panjang. Dia pun memegang tanganku. Mbak Mirna, aku pamit dulu ya. Ucapku yang sudah merasa gak nyaman pada situasi itu. Antara lingkungan serta banyak pertimbangan yang ada. Mas, kamu jangan kemana-mana. Di sini saja temani Wanti. Ucap Mbak Mirna yang rupanya sudah dirasuki arwah Wanti. Aku pun bermandi keringat. Rupanya sosok Wanti masih mengejarku. Aku benar-benar kebingungan menghadapi situasi ini. Ku coba melepaskan tangan Mbak Mirna dari jariku. Aku benar-benar kebingungan menghadapi situasi ini. Aku mencoba menjauh duduk dari Mirna. Namun dia makin mendekatiku. Mbak Mirna, tolong lepasin ge. Ucapku sambil mencoba melepas genggaman tangan Mirna di lenganku yang terasa kuat. Mas, ayolah. Rengek Mirna yang sudah dirasuki arwah Wanti. Mbak, tolong mbak, lepaskan saya. Ucapku mencoba merayu Mirna. Dengan secepat kilat tanpa meminta izin dariku, tangan Mirna memegang kepalaku, bagian tengkuk dan menariknya ke dekat wajahnya. Hingga tak terhindar lagi, bibir kami saling bertemu. Dingin kurasa bibir Mirna. Wanti memainkan peranan pada situasi itu. Ku coba bertahan hingga tak lama berselang ada ketukan dari pintu utama rumah itu. Inilah kesempatanku untuk lepas dari situasi itu. Saat Mirna lengah, aku pun melepaskan pegangannya dan berlari menuju pintu. Lalu kubuka pintunya. Permisi mas, ucap seorang wanita yang agak tua sedang berdiri di depan pintu itu. Iya bu, ucapku gugup dan bingung. Sambil kutoleh pada Mirna yang sedang duduk di kursi tadi dengan raut muka yang dingin. Mbak Mirnanya ada? Tanya ibu itu. Oh ada bu, itu di dalam, saya mau permisi dulu. Ucapku bergegas keluar dari rumah itu. Iya mas, jawab ibu itu. Aku pun langsung menuju motorku dan sempat melihat ke pintu rumah itu. Rupanya ibu itu sudah masuk. Saat mesin motor ku nyalakan, aku baru ingat kalau tasku masih berada di dalam. Ah sial, bisikku kesal. Dengan berat hati, akhirnya dengan pelan-pelan, aku berjalan menuju rumah itu lagi. Saat sampai di pintu itu, kulihat ibu itu berdiri tanpa menyentuh lantai rumah itu. Dan kedua tangannya memegangi lehernya. Dengan suara seperti orang kecekik. Kedua kaki meronta-ronta, sedang si Mirna dengan tangan kanan menunjuk ke arah ibu itu. Hentikan Mbak Mirna, teriakku. Dan seketika itu Mirna menoleh ke arahku dengan tatapan penuh amarah. Matanya berwarna hitam pekat. Kamu sombong sekali mas, ucap Mirna yang masih dalam kesurupan arwah Wanti. Aku belum sempat ngomong, tiba-tiba badanku terasa kaku dan pelan-pelan mulai bergerak sendiri mendekati ibu itu. Ibu itu yang masih mengawang-awang di dinding ruang tamu tersebut. Seperti dalam film di TV-TV. Namun ini nyata dan sangat menakutkan. Rupanya si ibu itu dalam pengaruh Wanti. Aku gak bisa berkata-kata saat itu, hanya bisa pasrah menunggu keputusan Mirna selanjutnya. Kakiku pun mulai terangkat keduanya, hingga akhirnya aku sejajar dengan ibu itu yang berada di sampingku. Leherku mulai terasa seperti ada cekikan yang membuat tubuhku hampir mati. Kutahan sekuat tenaga, namun kekuatan itu semakin terasa berat dan besar. Hingga yang ada di otakku hanyalah
kematian. Tak lama berselang, saat aku sudah mulai lemas, kulihat arwah Wanti keluar dari tubuh Mirna. Dan Mirna pun langsung terkapar di kursi itu tanpa sadar. Sedang Wanti berdiri di depan Mirna. Cekikan pun mulai membuat nyawaku tinggal sedikit. Sakit yang luar biasa yang kurasakan. Ikutlah bersamaku, Mas. Nanti kita akan tinggal bersama selamanya. Ucap Wanti yang samar-samar ku dengar. Ku sempat toleh ibu itu. Ibu di sampingku. Rupanya beliau sudah diam, tergeletak di lantai. Entah pingsan atau apa, aku nggak tahu. Aku semakin ketakutan. Hingga ada sebuah teriakan dari pintu. "Hentikan!" Ucapan lantang dari seseorang yang sudah berdiri di pintu. Sosok bapak-bapak yang sudah agak tua dengan kopiah di kepalanya, serta baju batik celana hitam panjang dan tasbih yang melingkar di jari-jarinya. "Turunkan mereka, atau kamu berurusan denganku," ucap bapak itu. "Hai orang tua, jangan ikut campur urusanku," ucap Wanti dengan emosi. "Aku akan ikut campur jika ada manusia yang diganggu oleh setan sepertimu, wahai iblis. Kau akan kubuat seperti mereka berdua," ucap Wanti yang makin emosi. Tak menunggu lama, bapak itu melemparkan tasbih yang ada di tangannya ke arahku. Entah ada kekuatan apa, hingga aku dan ibu-ibu di sampingku jatuh ke lantai. Bersamaan dengan itu, si Wanti berteriak kencang, hingga terasa dinding sedikit bergetar. Dengan menahan sakit di leher, aku mencoba bangkit. Namun ibu di sebelahku masih terdiam. Kulihat Wanti menghilang setelah dia berteriak tadi. Bapak itu mendekatiku. "Sampean gak apa-apa, Mas?" Tanya bapak itu sambil jongkok di sampingku. Enggak apa-apa, Pak," jawabku yang masih menahan sakit sambil kupegangi leherku. Di pintu rupanya warga sudah berdatangan. Yang muda, tua, laki-laki, perempuan. Mereka datang mungkin karena mendengar kegaduhan yang ada di rumah itu. Dan akhirnya mereka membawa Mirna serta ibu itu ke puskesmas terdekat. Saat mereka pergi, tinggal aku dan bapak itu di rumah Mbak Mirna. "Mas, silakan diminum air ini. Semoga luka di leher Mas cepat hilang, karena itu bukan luka biasa," kata bapak itu sembari duduk di kursi tamu itu. Setelah mengambilkan air putih segelas dari dalam. "Nggih, Pak," ucapku yang langsung menjalankan perintah bapak itu. Sakit di leher mulai terasa berkurang. Alhamdulillah. Setelah bercerita panjang lebar, aku disuruh bapak itu untuk membakar semua uang yang ada dalam tasku. Seandainya uang itu halal, mungkin sekarang aku sudah menjadi tuan takur di desaku. Beberapa hari kemudian setelah semua baik-baik saja dari kejadian itu, ada sebuah panggilan lagi dari seorang perempuan dengan nomor yang asing. Aku pun mengiyakan panggilan itu. Aku pun mendatangi tempat itu pukul 20:30-an. Rumah itu biasa, namun dengan kondisi yang sepi. Dengan kanan kiri masih perkebunan. "Masuk saja, Mas, nggak dikunci kok," terdengar suara yang sama yang ditelepon itu. "Iya, Bu," jawabku yang langsung membuka pintu itu. "Mbak Wanti?" ucapku kaget karena tahu siapa yang akan kupijat malam itu. "Wanti?" ucapku kaget. Rupanya si Wanti belum kapok juga dihajar bapak-bapak yang kemarin itu, pikirku. "Iya, Mas, ini aku. Kamu senang kan?" ucapnya yang berdiri sekitar 7 meter dariku, berdiri dengan gaun malam yang membuat seluruh keindahan tubuhnya samar-samar terekspos. Membuat laki-laki di dunia ini pasti akan mengajak olahraga dengannya. Memang saat itu dia terlihat cantik wajahnya. "Wanti, tolong jangan ganggu aku lagi. Kita beda alam dan tak akan bisa bersatu,"
Ucapku sedikit mengiba agar aku bebas dari situasi ini dan pergi. Tiba-tiba pintu di belakangku tertutup. Aku pun sempat menoleh ke arah pintu itu. Duh, mampus aku. Bisikku sewot. Sekali enggak, tetap enggak bisa, Wanti. Aku mencoba bertahan dengan prinsipku. Baiklah, Mas, jika kamu harus dipaksa. Ucapnya sambil tangannya bergerak, seperti mau mengeluarkan jurus entah apa. Entah apa yang dia gunakan, sehingga seakan wajahku tertampar angin kencang yang membuat perasaanku padanya menjadi suka. Sekarang, kemarilah Mas, kita bersenang-senang selamanya. Ucapnya sambil melambaikan tangannya pelan ke arahku. Aku pun seperti kerbau yang nurut sama tuannya. Aku berjalan pelan, mendekatinya. Baru 3 langkah aku berjalan, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Diiringi teriakan seseorang dari luar. Wanti, buka pintunya. Dan jangan ganggu Masnya lagi. Ucapnya yang aku dengar seperti suara Mirna. Dan ketukan itu terus dilakukan oleh Mirna. Kesadaranku mulai sembuh lagi dan kulihat Wanti menjadi emosi. Kurang ajar, mengganggu saja. Aku bergegas ke pintu dan mencoba membukanya. Namun seakan ada kekuatan yang membuat badanku tak bisa bergerak. Kamu jangan kemana-mana, Mas. Aku terus mencoba menggerakkan badanku, namun gagal terus. Sedang si Wanti sudah berada di belakang pintu. Dan tak lama pintu itu terbuka sendiri tanpa ada yang menyentuhnya. Kulihat Mirna sudah berdiri di depan pintu itu. Dengan hijabnya yang membuat kecantikannya terlihat sempurna. Lepaskan dia, Wanti. Kamu selalu menggangguku, Mirna. Jawab Wanti dengan emosi. Sedang aku terus berusaha untuk melepaskan sesuatu yang membuatku tak bisa menggerakkan badanku. Lalu aku teringat pesan dari Pak Yai akan sebuah doa. Kuucap pelan dan terus kuucap doa itu. Hingga lama-kelamaan aku bisa menggerakkan badanku. Sedang si Wanti dan Mirna masih beradu debat untuk membela diri masing-masing. Setelah aku bisa melepaskan belenggu itu, kubuka tas yang ada di punggungku untuk mengambil botol air putih pemberian dari bapak-bapak yang kemarin menolongku di rumah Mirna. Ku minum dan sisanya kupakai buat basuh mukaku. Dan benar, setelah itu aku seperti melihat Wanti mau pingsan. Sosok aslinya terlihat jelas dengan wujud seperti Mbak Kunti dari belakang. Entah seperti apa wajahnya, aku belum bisa melihat karena dia masih duet dengan Mirna. Wanti, hentikan semua ini, bentakku yang sudah cukup bersabar. Sambil ku gerakan tasbih yang ada di tanganku, sambil mencoba baca wirid pemberian Pak Kiai. Wanti pun menoleh bersamaan dengan Mirna. Serasa mau copot jantungku. Wajah Wanti yang begitu menyeramkan. Aku jadi teringat kejadian beberapa waktu lalu, yang rupanya aku bercinta dengan sosok mengerikan seperti itu. Ah, sudahlah. Wirid terus kuucapkan, hingga semua keadaan di situ berubah menjadi sebuah hutan yang gelap. Rumah yang tadinya bagus hilang seketika. Mirna langsung lari mendekatiku dan berada di sebelahku. Keadaan di situ berubah menjadi sebuah hutan yang gelap. Rumah yang tadinya bagus hilang seketika. Kutoleh Mirna dan mengangguk. Aku memberi kode Mirna agar ikut membaca doa sebisanya. Dan tiba-tiba angin berhembus kencang. Wanti tertawa, mengaum di tempat itu, disertai lolongan anjing yang bersautan satu sama lain. Aku gak peduli semua itu. Aku hanya fokus ke Mirna. Ayolah Mir, bangun, ucapku sambil mengusap pipinya. Dan dari mulutnya mengalir darah segar. Tamatlah riwayat kalian saat ini.
Ucap Wanti yang sudah menunjukkan dirinya berada di atas dekat sebuah pohon besar yang bergoyang-goyang dahannya akibat angin itu. Aku saat itu hanya bisa pasrah menanti apa yang akan terjadi pada aku. Wanti terbang mendekatiku dan Mirna. Aku pun mencoba melindungi Mirna dari serangan Wanti yang akan dilakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucapan itu terus kuucapkan sambil menunggu apa yang akan terjadi. Mati kalian! Suara Wanti yang tak kulihat. Bagaimana dia menyerang kami? Aku hanya fokus pada Mirna yang masih diam membisu. Tiba-tiba terdengar suara jeritan Wanti. Dan aku menoleh ke arah suara itu. Rupanya Wanti terpental ke atas mengenai pohon besar. Namun bukan itu yang membuatku kaget. Tapi ada dua sosok pria dan wanita berdiri membelakangi kami. Kedua sosok itu berbaju putih namun kotor dengan penuh darah di sepanjang anggota badannya. Hentikan Wanti, kamu sudah keterlaluan. Ucap sosok pria itu yang belum menoleh ke arah kami. Saat aku masih menatap kedua sosok itu dari belakang, terdengar suara Mirna. Bapak, Ibu, ucap Mirna yang tersadar. Mir, ucapku sambil menatap Mirna. Entah apa yang kupikirkan saat itu, antara senang melihat Mirna sadar, dan juga bingung siapa kedua sosok itu yang dipanggil Bapak Ibu oleh Mirna. Kedua sosok itu yang masih terbang di depan kami, yang tak begitu tinggi, akhirnya menoleh pada kami. Mirna, anakku, ucap sosok perempuan itu. Kedua sosok itu berwajah putih pucat dan beberapa darah juga menghiasi wajah mereka. Bapak, Ibu, ucap Mirna yang ingin berdiri dengan susah payah. Dan ku coba membantunya untuk bisa berdiri. Mirna, anakku, ucap sosok pria itu dan sedikit mendekat ke arah kami. Aku pun sebenarnya menahan takut saat itu. Jaga dirimu baik-baik, nak. Mulai sekarang, kakakmu gak akan mengganggumu lagi. Lanjut pria itu, dan setelah itu dia menoleh ke arahku. Anak muda, kamu orang baik. Jika kamu ada waktu, tengoklah makam kami. Doakan kami agar kami diampuni segala dosa, hingga kami semua tenang di sana. Ucap pria itu padaku. Baik Pak, jawabku sambil menoleh ke arah Mirna. Dan Mirna pun menganggukkan kepalanya pelan, disertai senyuman beserta darah yang masih ada di ujung bibirnya. Bapak, Ibu, maafkan segala kesalahan Mirna ya Bu. Ucap Mirna disertai air mata yang menetes sedikit demi sedikit. Dan sosok yang mengaku orang tua Mirna itu pun mundur, menjauh. Dan tak berapa lama kemudian menghilang, begitu juga Wanti. Selamat tinggal adikku, maafkan segala kesalahan kakakmu ini. Ucap Wanti dan terus menghilang. Kakak, teriak Mirna dan tangisannya pun pecah hingga kepala Mirna bersandar di dadaku. Mir, semua sudah berakhir, kita pulang yuk. Ucapku sambil membelai rambut Mirna untuk menenangkan hati dan pikirannya. Begitu berat atas apa yang dihadapi Mirna saat itu. Kami pun meninggalkan tempat itu setelah keadaan tenang. Angin semilir berhembus pelan. Lolongan anjing pun tak terdengar lagi. Sehari kemudian, aku mengunjungi Mirna. Dia mengajak Mirna ke makam keluarganya, sesuai pesan almarhum malam itu. Singkat cerita, semua berjalan lancar, dan Mirna pun berniat pindah ke Jakarta, bekerja di sana, sedang rumah yang ditinggalinya dikontrakan. Belum lama ini aku mendapat kabar jika Mirna sudah melahirkan seorang bayi perempuan. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata.
Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.